Selamat datang di channel Riwayat Dunia, menilik situs-situs sejarah dunia, membahasnya dengan lengkap dan mendalam. Di video kali ini terdapat fakta cukup menarik, situs bersejarah yang satu ini, dulunya hanya sebuah kampung kecil lalu menjadi ibu kota kerajaan Islam terbesar abad ke-8? Nah, kira-kira ceritanya bagaimana ya? Yuk, simak videonya. Pada episode kedua ini kita akan membahas tentang situs bersejarah yang ada di negara Irak, yaitu Samarra City. Irak. Kota Samarra di Irak memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya, dimulai dari zaman kuno hingga menjadi salah satu kota paling penting dalam sejarah Islam. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai sejarah kota Samarra. 1. Sejarah awal dan pendiriannya. Kota Samarra terletak di sepanjang Sungai Tigris, sekitar 125 km utara Baghdad. Meskipun wilayah ini telah dihuni sejak zaman kuno, sejarah Samarra sebagai sebuah kota dimulai pada masa kekhalifahan Islam. Pada awalnya, Samarra merupakan sebuah pemukiman kecil yang dikenal sebagai Al-Samarra. Kota ini berkembang pesat setelah menjadi ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Menjadi ibu kota kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 836 Masehi, kota Samarra mulai berkembang pesat ketika Khalifah Al-Mu'tasim dari dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Baghdad ke Samarra pada tahun 836 Masehi. Alasan pemindahan ibu kota ini adalah untuk menghindari pemberontakan dan konflik yang terjadi di Baghdad, serta untuk memindahkan pusat pemerintahan ke tempat yang lebih strategis dan aman dari ancaman eksternal. Samarra segera menjadi pusat pemerintahan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Pada masa ini, kota ini berkembang menjadi salah satu kota terbesar dan paling makmur di dunia, dengan pembangunan infrastruktur yang sangat maju, termasuk istana-istana, masjid, kanal irigasi, dan tempat-tempat pembelajaran. Kejayaan kota Samarra. Pada puncak kejayaannya, Samarra adalah kota yang sangat maju dengan populasi yang besar. Banyak bangunan monumental yang dibangun, dan Samarra menjadi pusat kebudayaan dunia Islam. Beberapa hal penting yang terjadi di kota ini selama masa kejayaan adalah arsitektur dan infrastruktur. Samarra memiliki banyak masjid megah dan istana yang dibangun oleh para khalifah Abbasiyah. Salah satu arsitektur yang paling terkenal adalah Masjid Al-Askari dan Maluya Minaret, menara spiral, yang hingga kini menjadi simbol kota ini. Pusat ilmu pengetahuan. Samarra adalah pusat pembelajaran dengan banyak intelektual, ilmuwan, dan ulama yang tinggal di sana. Kota ini menjadi tempat pertemuan para pemikir, ilmuwan, dan ahli astronomi, matematika, dan filsafat, militer dan politik. Sebagai ibu kota kekhalifahan, Samarra juga merupakan pusat militer yang kuat. Banyak tentara dan pejabat tinggi tinggal di kota ini, yang berfungsi sebagai pangkalan militer penting bagi kekhalifahan. Kemunduran dan perpindahan ibu kota. Sekitar abad ke-10, setelah masa kejayaan, kota Samarra mulai mengalami kemunduran. Pada abad ke-10, kekhalifahan Abbasiyah mulai melemah akibat berbagai pemberontakan dan ketegangan internal. Akibatnya, ibu kota dipindahkan kembali ke Baghdad pada tahun 899 Masehi oleh Khalifah Al-Mu'tadid. Setelah pemindahan ibu kota, Samarra mengalami penurunan baik dari sisi politik, ekonomi, dan kebudayaan. Banyak bangunan yang tidak terawat, dan kota ini menjadi lebih terisolasi. Meski begitu, Samarra tetap menjadi kota yang penting dalam sejarah Islam, terutama karena banyaknya situs keagamaan yang terkait dengan sejarah Syiah. Masa pasca Abbasiyah dan era selanjutnya, setelah abad ke-10, kota Samarra mengalami banyak perubahan kekuasaan, tergantung pada kekuatan yang menguasai wilayah tersebut. Kota ini sempat dikuasai oleh berbagai dinasti dan kelompok, termasuk Seljuk dan Mongol. Pada masa dinasti Seljuk, abad ke-11, Samarra sempat kembali menjadi pusat administrasi, namun tetap tidak mencapai kejayaan seperti masa Abbasiyah. Pada abad ke-13, kota ini mulai mengalami kerusakan akibat serangan Mongol yang menghancurkan banyak bagian kota. Meski demikian, beberapa situs bersejarah tetap ada dan kota ini perlahan pulih. Kota Samarra di masa modern, pada abad ke-20 dan 21, Samarra mengalami perubahan besar, terutama karena konflik politik dan militer di Irak. Kota ini juga mengalami kerusakan besar akibat berbagai perang, termasuk Perang Teluk dan Perang Irak. Pada tahun 2006, Samarra menjadi sorotan internasional ketika Masjid Al-Askari diserang dan sebagian besar bangunannya dihancurkan oleh kelompok ekstremis. Serangan ini memicu kekerasan sektarian di Irak dan memperburuk kondisi kota tersebut. Walaupun begitu, masjid tersebut tetap menjadi situs penting bagi umat Islam Syiah. Kota Samarra dalam sejarah Islam. Samarra memainkan peran penting dalam sejarah Islam, terutama bagi umat Islam Syiah. Dua imam Syiah, Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari,
dimakamkan di kota ini. Oleh karena itu, Samarra menjadi tempat ziarah yang sangat penting bagi pengikut aliran Syiah. Warisan budaya dan arkeologi, meskipun kota ini telah mengalami banyak kerusakan akibat konflik, Samarra tetap memiliki banyak situs bersejarah yang bernilai tinggi. Kota ini memiliki sejumlah situs arkeologi yang mencerminkan kemajuan peradaban Islam, terutama pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Beberapa situs penting, seperti Masjid Al-Askari, Great Mosque of Samarra atau Minarat Malwiya, Palace of Samarra atau Abbasid Pool Palace, Bustan Al-Khalifa, Qubbat Al-Sulaybiyah. Masjid Al-Askari. Makam ini adalah tempat peristirahatan bagi Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari, dua imam Syiah yang sangat dihormati. Al-Askari Shrine adalah salah satu tempat ziarah utama bagi umat Syiah dan memiliki sejarah penting dalam konteks agama Islam. Sebagian besar bangunan ini dihancurkan oleh ledakan pada tahun 2006, tetapi tempat ini tetap menjadi pusat keagamaan dan penting dalam sejarah Islam Syiah. Great Mosque of Samarra atau Masjid Agung Samarra dibangun pada masa kekhalifahan Abbasiyah, sekitar tahun 847 M, oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang masjid ini. Ukuran dan skala, Masjid Agung Samarra adalah salah satu masjid terbesar di dunia pada masa itu. Masjid ini memiliki ukuran yang sangat besar, dengan luas hampir 42 hektar dan dilengkapi dengan halaman terbuka yang luas. Desain yang unik, salah satu fitur paling ikonik dari masjid ini adalah menara spiralnya yang dikenal dengan nama Malwiya. Menara ini memiliki ketinggian 52 meter dan berbentuk spiral yang menjulang tinggi. Desain spiral ini membuatnya sangat berbeda dari menara masjid tradisional yang biasanya berbentuk lurus. Masjid Agung Samarra dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pusat pemerintahan dan kekhalifahan di Samarra. Pada waktu itu, Samarra adalah ibu kota kekhalifahan Abbasiyah dan salah satu kota terbesar di dunia Islam. Masjid ini menjadi pusat ibadah serta simbol kekuatan dan kemegahan politik Abbasiyah. Masjid ini juga menjadi tempat berkumpulnya umat muslim dari berbagai penjuru, baik untuk berdoa maupun berdiskusi tentang masalah keagamaan dan politik. Meskipun mengalami kerusakan akibat bencana alam dan perang, reruntuhan masjid ini tetap menunjukkan kebesaran dan pengaruhnya pada masa lalu. Kerusakan pada abad ke-13, setelah jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah dan invasi Mongol yang menghancurkan banyak situs penting di dunia Islam. Meskipun demikian, sebagian besar struktur masjid dan menara tetap ada hingga saat ini. Masjid ini mewakili kemegahan dan kehebatan kekhalifahan Abbasiyah pada masa puncaknya. Masjid Agung Samarra adalah simbol dari dominasi Islam di dunia pada masa itu dan menunjukkan pencapaian dalam arsitektur dan budaya. Situs sejarah lain yang ada di kota Samarra seperti Qubbat Al-Sulaybiyah, Kuburan Sulaybiyah. Kuburan ini adalah salah satu struktur kuno yang ditemukan di Samarra. Meskipun kurang dikenal dibandingkan dengan situs lainnya, situs ini tetap penting dalam memahami perkembangan kota Samarra pada masa lampau. Palace of Samarra atau Abbasid Pool Palace adalah istana Samarra dibangun pada abad ke-9, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil, yang memerintah dari 847 hingga 861 M. Samarra, pada masa itu, menjadi ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, menggantikan Baghdad untuk beberapa waktu. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat posisi politik dan keagamaan mereka, para Khalifah Abbasiyah membangun istana yang megah di Samarra. Istana ini bukan hanya sebuah tempat tinggal kerajaan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat administratif dan kekuasaan. Sebagai ibu kota kekhalifahan yang baru pada masa itu, Samarra menjadi simbol kejayaan Abbasiyah. Istana ini adalah pusat kegiatan politik, sosial, dan budaya pada zaman itu. Bustan Al-Khalifa diterjemahkan sebagai Taman Khalifah. Seperti kebanyakan taman istana pada masa itu, Bustan Al-Khalifa dirancang untuk menjadi tempat relaksasi, rekreasi, dan kesenangan bagi Khalifah dan keluarganya. Qubbat Al-Sulaybiyah adalah salah satu situs bersejarah yang terletak di sekitar Samarra, Irak. Meskipun tidak sepopuler beberapa situs lainnya di Samarra, seperti Masjid Agung Samarra atau Al-Askari Shrine, Qubbat Al-Sulaybiyah tetap memiliki arti penting dalam sejarah arkeologi dan budaya Islam. Qubbat Al-Sulaybiyah diterjemahkan sebagai Kuburan Sulaybiyah atau Kubu Sulaybiyah. Nama ini merujuk pada sebuah bangunan atau makam yang ditemukan di wilayah Samarra. Meskipun Qubbat secara harfiah berarti kubah, dalam konteks ini istilah tersebut lebih mengacu pada struktur atau situs yang berfungsi sebagai makam atau tempat pemakaman. Qubbat Al-Sulaybiyah sering dianggap sebagai makam dari seseorang yang berperan penting pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Namun, informasi yang lebih spesifik mengenai siapa yang dimakamkan di sana sangat terbatas. Sejauh ini, banyak informasi tentang makam ini yang masih belum jelas atau tidak ditemukan dalam sumber-sumber sejarah yang ada. Meskipun identitas orang yang dimakamkan tidak jelas,
Qubbat al-Sulaybiyah adalah bagian dari warisan arkeologis yang menggambarkan peradaban Abbasiyah, yang memiliki tradisi pemakaman dan arsitektur makam yang khas. Qubbat al-Sulaybiyah kemungkinan memiliki struktur kubah, sesuai dengan namanya yang berarti, kubah. Desain kubah ini adalah ciri khas arsitektur Islam awal, terutama pada masa Abbasiyah. Kubah sering digunakan untuk menandai tempat-tempat penting atau suci, termasuk makam-makam tokoh besar. Meskipun tidak ada banyak catatan tentang desain spesifik Qubbat al-Sulaybiyah, sebagian besar struktur makam di Samarra pada masa Abbasiyah didirikan dengan material yang kuat dan dirancang agar tahan lama. Ini mungkin mencakup penggunaan batu besar dan teknik bangunan canggih untuk mempertahankan bentuk kubah yang stabil dan tahan lama. Pada tahun 2007, Samarra diajukan sebagai situs warisan dunia UNESCO karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi, meskipun hingga kini belum terdaftar secara resmi. Untuk mengunjungi kota Samarra dari Jakarta, Anda perlu merencanakan perjalanan internasional seperti penerbangan dari Jakarta ke Baghdad. Kota Samarra terletak sekitar 125 km utara dari Baghdad, ibu kota Irak. Untuk mencapai Samarra, Anda harus terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta menuju Bandara Internasional Baghdad. Perjalanan dari Baghdad ke Samarra melalui transportasi darat, seperti taksi, bus, atau mobil sewaan. Waktu tempuh antara Baghdad dan Samarra biasanya sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan, tergantung pada kondisi lalu lintas. Beberapa situs bersejarah terdekat yang layak dikunjungi antara lain: Baghdad, sekitar 125 km dari Samarra. Baghdad sebagai ibu kota Irak, Baghdad adalah salah satu kota bersejarah yang kaya akan situs-situs penting dari era Islam dan sebelumnya, seperti Masjid Al-Qadimain, Bait Al-Hikmah, Rumah Kebijaksanaan, dan Museum Irak Karbala. Sekitar 350 km dari Samarra, makam Imam Husain dan Abbas, Al-Uhaidir, Qasr Al-Uhaidir. Sekitar 200 km dari Samarra, Babylon. Sekitar 300 km dari Samarra, Nimrud. Sekitar 350 km dari Samarra, Hatra. Sekitar 400 km dari Samarra, Al-Mahmudiyah. Sekitar 120 km dari Samarra, dan Qadisiyah. Sekitar 300 km dari Samarra. Kesimpulan, kota Samarra di Irak adalah salah satu kota yang sangat bersejarah dalam dunia Islam. Dari masa kejayaan sebagai ibu kota kekhalifahan Abbasiyah hingga peranannya dalam sejarah Syiah, Samarra telah memberikan kontribusi besar bagi peradaban Islam. Meskipun saat ini kota ini menghadapi berbagai tantangan akibat konflik dan kerusakan, warisan budaya dan sejarahnya tetap penting, dan Samarra terus menjadi simbol penting dalam sejarah dunia Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bisa menghibur dan menambah wawasan kita ya. Jika kalian suka dengan konten video seperti ini, tolong dibantu untuk di like, subscribe, dan juga komennya. Sampai jumpa di video berikutnya.